Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Gani dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang respirasi tanaman pada oksigen rendah. Respirasi tanaman merupakan proses di mana tumbuhan bernapas dengan menyerap oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida serta air. Proses ini sangat penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan karena melalui respirasi, tumbuhan memperoleh energi yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas hidupnya, seperti pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan. Jalur utama respirasi yang pertama itu ada glikolisis, kemudian siklus TCA atau trikarboksilik acid cycle, dan yang ketiga fosforilasi oksidatif. Serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa atau sebuah gula sederhana dipecah menjadi dua molekul pirufat yang disebut dengan glikolisis. Proses ini merupakan tahap awal dari respirasi seluler, baik itu respirasi aerob yang memerlukan oksigen maupun anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Siklus TCA atau siklus asam trikarboksilat adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam mitokondria sel. Siklus ini merupakan tahap penting dalam proses respirasi seluler, baik pada tumbuhan maupun hewan. Siklus TCA menghasilkan sejumlah besar molekul pembawa energi seperti NADH dan FADH2. Molekul-molekul ini kemudian akan digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATQ, ATP, yang merupakan mata uang energi sel. Berikut proses singkat siklus TCA dapat dilihat di gambar. Kemudian ada fosforilasi oksidatif adalah proses metabolisme yang sangat penting dalam sel. Proses ini menghasilkan sebagian besar energi yang dibutuhkan oleh sel dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. ATP adalah molekul pembawa energi yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas seluler, seperti pertumbuhan, perbaikan, dan kontraksi otot. Adapun respirasi terhadap hipoksia. Mekanisme yang digunakan oleh tumbuhan untuk bertahan hidup ketika kadar oksigen rendah, misalnya selama banjir atau di tanah yang tergenang. Hipoksia membatasi pasokan oksigen yang dibutuhkan untuk respirasi aerobik, atau proses yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP, sehingga tumbuhan harus beradaptasi untuk tetap mempertahankan fungsi seluler. Fotorespirasi pada tumbuhan. Fotorespirasi ini merupakan salah satu jalur metabolisme karbon terpenting pada tumbuhan, yang kepentingannya di tingkat terestrial hanya dilampaui oleh fotosintesis. Hal ini disebabkan oleh tingginya konsentrasi oksigen dalam sel dibandingkan dengan karbon dioksida. Fotorespirasi dapat melepaskan sekitar 20% dari karbon dioksida yang diserap selama fotosintesis pada suhu normal. Namun, telah ditetapkan bahwa jumlah karbon dioksida yang dilepaskan dapat lebih tinggi di lingkungan yang panas dan kering. Terdapat dua jenis respirasi yang memiliki fungsi berbeda dalam mendukung fungsi seluler dan fisiologis, yakni respirasi pertumbuhan dan respirasi pemeliharaan. Respirasi pertumbuhan ini merupakan proses respirasi yang terkait langsung dengan produksi energi yang digunakan untuk mendukung sintesis biomolekul dan pembentukan struktur baru dalam sel, seperti dinding sel, protein, dan organel. Proses ini terjadi terutama pada saat tumbuhan mengalami pertumbuhan aktif, misalnya saat pembentukan daun, akar, atau batang baru. Energi yang dihasilkan dari respirasi pertumbuhan digunakan untuk anabolisme, yaitu proses penyusunan molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana yang diperlukan untuk memperkuat biomassa tumbuhan. Untuk respirasi pemeliharaan ini sendiri merupakan proses yang menyediakan energi untuk menjaga fungsi sel-sel yang sudah ada dan memastikan sel-sel tetap aktif dan sehat. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai fungsi pemeliharaan seperti perbaikan jaringan yang rusak, mempertahankan gradien ion di seluruh membran sel, serta menjaga integritas dan aktivitas enzim. Pemeliharaan respirasi tidak memberikan kontribusi langsung pada pertumbuhan, tetapi sangat penting untuk menjaga kondisi fisiologis tumbuhan secara optimal, terutama di lingkungan yang penuh tekanan. Adapun ketersediaan oksigen untuk respirasi, ketersediaan dalam jaringan dan sel bergantung pada usia tanaman dan terutama pada pasokan oksigen dari lingkungan.
oksigen, jaringan memiliki pengaruh besar pada jalur utama sintesis karbohidrat. Penting untuk mempertimbangkan bahwa ketersediaan oksigen yang rendah dalam sel bahkan dapat terjadi dalam beberapa situasi di bawah norma usia, terutama karena resistensi yang tinggi untuk difusi oksigen antara jaringan tanaman yang berbeda. Kadang-kadang, untuk mengurangi keadaan anaerobik pada tunas, akar mengatur frekuensi penyerapan dan konsumsi oksigen. Adaptasi morfologi juga memainkan peran pendukung utama untuk mempromosikan oksigen aliran dari akar ke seluruh bagian tanaman. Misalnya pembentukan aerenkim akibat induksi etilen. Salah satu efek utama anaerobiosis pada metabolisme adalah penurunan muatan energi adenilat atau AEC yang juga mengurangi rasio ATP dan ADP. Baik, untuk kesimpulan dari respirasi tanaman yang baru saya jelaskan, yaitu respirasi tanaman merupakan proses yang sangat dinamis, karena jalur yang terlibat memiliki kapasitas tinggi untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Glikolisis merupakan salah satu jalur tersebut, mengendalikan beberapa reaksi yang melibatkan dua enzim utama yang berperan sebagai titik kontrol, heksokinase dan piruvatinase. Kedua enzim tersebut dapat mengendalikan glikolisis tidak hanya di mitokondria tetapi juga pada tingkat pasca transfasi. Respirasi tanaman dianggap sebagai mekanisme utama pemeliharaan ekosistem di planet ini. Oleh karena itu, penting bagi penelitian baru untuk fokus pada prediksi dampak perubahan iklim terhadap metabolisme pernapasan, terutama pada tingkat fungsional dan genetik. Terima kasih. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.